di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi. Apa sih fungsi? Fungsi merupakan suatu relasi yang khusus. Arti dari relasi yaitu adanya aturan pemetaan himpunan menggunakan aturan-aturan tertentu. Nah, suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan sebagai suatu relasi di mana setiap anggota A dipasangkan tepat dengan anggota B, atau bisa disebut sebagai FA berpasangan dengan B. Nanti contoh soal ada di akhir video ya. Nah, dengan himpunan A disebut dengan domain atau daerah asal, sedangkan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, himpunan bagian B yang berpasangan dengan himpunan A disebut dengan range atau daerah hasil. F A berpasangan dengan B, maka bisa disebut Y sama dengan F dalam kurung X. Nah, sedangkan G atau B berpasangan dengan C, maka bisa ditulis dengan Z sama dengan G dalam kurung Fx. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsi komposisi F dan G dapat ditulis sebagai definisi fungsi komposisi. Sekarang kita akan lanjut ke sifat-sifat komposisi fungsi. Ada 3 sifat. Yang pertama tidak komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga memiliki elemen identitas. Selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi yang tidak komutatif. Jadi fungsi yang tidak komutatif itu misalkan f(O(G(X) tidak sama dengan g(O(F(X). Jadi hasil dari f(O(G(X) itu tidak akan sama dengan g(O(F(X). Sekarang kita contohkan saja. Di sini ada fx sama dengan 2x+1, gx sama dengan 3x plus 2. Sekarang kita coba di f(O(Gx). Di sini. Jadi yang kita ketahui di sini bahwa fx di sini adalah 2x min 1. Nah, di fx1 ini kita ganti menjadi gx. Jadi hasilnya 2x-nya 3x plus 2 min 1. Kita hasilkan udah sendiri anjir. Ih, gak cukup kok anjir. Kita pakai sorbet. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke yang kita coba akhirnya dapat kita ketahui bahwa gx itu 3x plus 2. Seperti ini kita masih bersama ya. Dari contoh soal yang ini dapat kita buktikan bahwa sifat komposisi fungsi tidak komutatif. Hasil dari f(O(Gx) yaitu tidak sama dengan g(O(F(X).
sama dengan F kuadrat min 1. Tentukan FOGOHX-nya. Untuk mencari ini, kita cari dari salah satunya dulu, ke FOG-nya dulu. Di sini FOGX-nya menjadi FGX. Dapat kita ketahui bahwa fx di sini adalah 2x min 1. 2x min 1, x-nya kita ganti menjadi gx. Gx-nya 4x, jadi 2 4x min 1. Maka akan menghasilkan 8x min 1. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua. Yang pertama ini kita akan cari FOGHX-nya. Di sini kita ketahui bahwa FOG di sini adalah 8x min 1. X-nya kita ganti menjadi HX. X-nya kita ganti menjadi HX. Jadi 8 menghasilkan 8x kuadrat min 9. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu FOHX sama dengan GHX. Kita lihat di sini sifat GX-nya ya, GX itu 4x, HX-nya x kuadrat min 1. Jadi dapat kita hasilkan. Selanjutnya di sini masih sama, tapi di sini caranya perbedaan di sini FGOHX dapat kita ketahui bahwa fx-nya itu 2x min 1. GOH-nya 4x kuadrat min 4, maka akan menghasilkan 8x kuadrat min 9. Sekarang kita akan lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu memiliki elemen identitas x sama dengan x. Elemen identitas sendiri yaitu seperti ini. Jadi x itu sama dengan x. Komposisi identitas di sini, komposisi identitas sama dengan identitas komposisi, sama dengan fx sama dengan x. Kita lihat ke contoh berikut ini, yaitu diketahui bahwa fx sama dengan 3x min 2 dan x sama dengan x. Kita substitusikan x ini ke dalam 3x min 2. Jadi hasilnya akan bukan 3x min 2. Lalu yang kedua, kita identitas fx-nya. 3x ini akan disubstitusikan ke sini, ke x. Jadi akan dihasilkan 3x min 2 juga. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi inverse. Nah, inverse sendiri artinya kebalikan. Jadi, fungsi inverse adalah kebalikannya dari suatu fungsi. Fungsi f memetakan himpunan bilangan A ke himpunan bilangan B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan x, y, dengan x adalah himpunan bilangan A dan y adalah himpunan bilangan B. Kita masukkan ilustrasi sebagai berikut. Himpunan bilangan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3 dengan B beranggotakan 4, 8, dan 12. Fungsi f memetakan A ke B. Jadi setelah dimetakan bisa kita simpulkan bahwa himpunan bilangan B adalah perkalian 4 dari himpunan bilangan A. Jadi bisa kita tulis fx sama dengan 4x. Lalu bagaimana dengan inverse suatu fungsi?
inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan himpunan bilangan B ke himpunan bilangan A dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. F inverse sama dengan Y, X dengan Y adalah himpunan bilangan B dan X adalah himpunan bilangan A. Kita masukkan ilustrasi sebagai berikut. Himpunan bilangan A adalah 1, 2, dan 3. Himpunan bilangan B adalah 4, 8, dan 12. Jika tadi fungsi f memetakan bilangan A ke bilangan B, sekarang itu memetakan sebaliknya dari bilangan B ke bilangan A. Jadi yang tadinya domain itu anggota A dan hasil itu anggota B, sekarang sebaliknya. Yang tadinya fx itu sama dengan 4, jadi fx sama dengan x per 4. Di video ini saya akan menjelaskan contoh soal fungsi inverse. Diketahui fx sama dengan min 2 min 3x per 2. Jika f adalah inverse dari fungsi, maka f inverse sama dengan titik-titik. Kita tulis dulu. Fx sama dengan min 2 min 3x per 2. Sini kita pakai Y. Min 2 min 3x per 2. Yang 2 di bawah kita kalikan ke Y. Jadi 2Y ini min yang di sini dikalikan ke 2 sama dengan min 2 dan dikalikan ke 3 sama dengan 3x. Karena yang dicari itu x, jadi 2 yang di sini kita pindahkan ke sini. Jadi 2y plus 2 sama dengan 3x. 3 kita alihkan ke sini. Jadi 2y plus 2 per
3. X-nya tetap di sini. Jadi fx sama dengan 2x plus 2/3. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu diketahui bahwa fx sama dengan 3x min 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat plus 3. Maka kita akan mencari GOFX-nya. Di sini kita memakai sifat yang pertama, yaitu tidak komutatif. Oleh karena itu, GOFX maka akan menghasilkan GFX. G-nya di sini 2x kuadrat plus 3. Jadi 2x-nya kita ganti dengan fx, 3x min 1 kuadrat plus 3. Kita kalikan yang 3x min 1-nya dulu. Jadi 2 9x kuadrat min 6x plus 1 tambah 3. Lalu akan menghasilkan 18x kuadrat min 12x plus 5. Oke, karena yang pertama itu kita pakai cara yang pertama, dan sekarang kita memakai cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ini GOFX-nya kita ganti menjadi 1. Jadi menjadi GF1. Fx-nya di sini 3x min 1, maka F1 di sini 3 kali 1 min 1 sama dengan 2. Sehingga GF1 sama dengan G2. 2-nya itu hasil dari ini ya. Lalu dapat kita tentukan bahwa GX-nya 2x kuadrat plus 3, maka G2 sama dengan X-nya kita ganti dengan 2, jadi menghasilkan 11. Jadi hasil dari GOF1 sama dengan 11.